Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk pembelajaran semester genap atau semester kedua. Hari ini kita akan mulai belajar di tema 1C kegiatanku, subtema kedua kegiatan di siang hari. Nah anak-anak, kalau biasanya kegiatan di siang hari kita sudah belajar, kita sudah ada berada di sekolah. Di sekolah itu kita melakukan kegiatan bersama teman-teman. Salah satunya adalah bermain jam istirahat, bermain saat jam istirahat. Anak-anak bisa perhatikan gambar yang akan Ibu tampilkan. Di situ akan memperlihatkan suasana pada saat jam istirahat. Nah anak-anak, ini adalah gambar pada saat jam istirahat. Coba dengarkan cerita yang akan Ibu bacakan. Bel istirahat berbunyi. Murid-murid keluar dari ruang kelas. Murid-murid hendak makan. Murid-murid makan di kantin sekolah. Agi makan bekal dari ibu. Makanan yang dibuat ibu bergizi. Ada nasi, ikan, sayur, dan buah-buahan. Nah anak-anak, dari cerita tadi Ibu sudah menyebutkan beberapa makanan yang bergizi yang baik untuk kita makan. Contohnya ada nasi, ikan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Nah anak-anak di rumah juga harus makan makanan yang bergizi supaya kita tetap dapat hidup dengan sehat. Nah anak-anak, materi selanjutnya, coba anak-anak buka buku di halaman 49. Di situ ada soal. Kita akan belajar menyusun huruf menjadi sebuah kata. Nah, kata-katanya ini berhubungan dengan cerita yang sudah Ibu bacakan tadi berdasarkan cerita tentang jam istirahat. Sekarang coba anak-anak perhatikan. Di sini ada yang pertama. Di sini ada beberapa huruf. Hurufnya masih teracak. Ada A, N, T, K, I, dan E. Selanjutnya anak-anak bertugas untuk menyusun huruf yang beracak tadi menjadi satu kata. Di sini sudah dibantu ada huruf K. Nah, huruf K ini kalau kita lihat huruf-hurufnya itu akan menjadi satu kata yang berhubungan dengan jam istirahat yang telah Ibu sampaikan tadi. Apa nak kata yang diawali dengan huruf K? Iya, kantin. Nah, kantin itu adalah tempat makan di sekolah, tempat waktu kita makan di saat ada di sekolah. Sekarang K sudah setelah A, setelah K itu hurufnya A. Ya, benar. Setelah A itu huruf N. Setelah N itu T. Setelah itu huruf I dan yang terakhir huruf N. Jadilah dia sebuah kata yaitu kantin. Selanjutnya yang kedua ada contohnya, ada huruf N, A, K, M, dan A. Nah sekarang kita lihat hurufnya, yang dibantu adalah huruf M. Coba sekarang anak-anak lihat. Iya betul, makan. Sekarang ada huruf M, setelah huruf M itu huruf A, setelah itu huruf K, huruf A lagi, dan yang terakhir huruf E. Jadi bisa kita susun menjadi kantin dan makan. Nah anak-anak, ini adalah contoh dari Ibu. Selanjutnya nanti anak-anak bisa lanjutkan di rumah. Nah anak-anak, perhatikan. Sekarang Ibu tampilkan lagi sebuah gambar. Di situ ada gambar anak-anak atau murid-murid sedang bermain saat jam istirahat. Nah, Ibu guru berpesan, kalau kita bermain di lingkungan sekolah, kita harus hati-hati. Tidak boleh merusak taman, tidak boleh keluar halaman, ataupun bermain ke tepian jalan raya. Karena itu berbahaya untuk anak-anak. Nah anak-anak, tadi Ibu sudah tampilkan gambar contoh bermain bersama teman saat jam istirahat. Jadi tadi kalau bermain harus berhati-hati, tidak boleh bermain di luar lingkungan sekolah karena itu berbahaya. Kegiatan selanjutnya adalah setelah kita belajar, kita bermain bersama teman di lingkungan sekolah atau pada saat jam istirahat. Kegiatan selanjutnya adalah pulang sekolah. Nah, setelah pulang sekolah ini
Anak-anak bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti ekstrakurikuler. Contohnya belajar menari atau kursus menari, bermain bersama teman di lingkungan sekolah. Itu adalah kegiatan yang dilakukan setelah pulang sekolah. Anak-anak bisa lihat gambar yang Ibu tampilkan. Nanti akan Ibu jelaskan itu contoh kegiatan setelah pulang sekolah. Nah anak-anak, ini adalah contoh kegiatan Bella setelah pulang sekolah. Bella latihan menari, Bella latihan gerakan cepat. Dalam tari ada gerakan cepat dan ada gerakan lambat. Gerakan cepat diiringi musik cepat, gerakan lambat diiringi musik lambat. Contoh tari tradisional yang gerakannya cepat adalah tari saman dari Aceh. Nah anak-anak, tadi sudah Ibu jelaskan dan sudah Ibu beri gambar. Itu adalah salah satu contoh tarian yang berasal dari Aceh, namanya tari saman. Kalau tarian yang berasal dari daerah kita, Palembang atau Sumatera Selatan, itu adalah tari tanggai. Jadi anak-anak harus ingat, tarian yang berasal dari daerah kita, Palembang, itu contohnya tari tanggai. Nah anak-anak, selanjutnya Ibu ada sebuah latihan di halaman 60. Bisa anak-anak buka bukunya. Di situ menyusun kata, menyusun huruf menjadi sebuah kata. Nah, bedanya dari yang tugas kita pertama tadi, hurufnya terpisah. Kalau di sini sudah ada pilihannya, tinggal anak-anak memilih yang mana yang sesuai dengan soal nomor 1, soal nomor 2. Isiannya ada di atas. Sekarang yang pertama itu ada titik-titik, selanjutnya ada huruf A, N, dan G. Coba anak-anak perhatikan, huruf apa yang bisa kita isi di kotak-kotak yang belum terisi itu. Ada U, H, dan C, sesuai dengan huruf yang telah ada di papan tulis. Apa anak-anak? Ya, C. Jadi kalau kita tulis di sini C, S, I, maka katanya akan menjadi siap. Selanjutnya di sini ada titik-titik R, I. Apa anak-anak? Ya, H. Jadi kita di sini tulis huruf H dan A sehingga hurufnya akan tersusun menjadi kata hari. Anak-anak bisa lanjutkan lagi di rumah. Di situ ada soal yang masih belum dijawab, itu bisa lanjutkan di rumah masing-masing. Nah, anak-anak, latihan selanjutnya di halaman 61. Di situ kita akan melengkapi sebuah kalimat sehingga kalimatnya menjadi lengkap dan benar. Yang pertama itu hari semakin titik-titik. Nah, anak-anak bisa isi dengan memilih jawaban yang ada di atasnya. Bella, siang, atau bersama. Apa anak-anak? Iya, siang. Kita buat di sini isiannya siang. Jadi kalimatnya menjadi hari semakin siang. Yang kedua, titik-titik tidak segera pulang. Nah, kalau siang tadi sudah kita pilih, sekarang kita tinggal memilih dua, Bella atau bersama. Iya, Bella. Kita tulis di sini Bella sehingga kalimatnya menjadi Bella tidak segera pulang. Nah, anak-anak, selanjutnya anak-anak bisa lanjutkan lagi di rumah dengan menulis di buku latihan. Nah, anak-anak, materi selanjutnya adalah menentukan nilai tempat. Sekarang kita belajar nilai tempat itu ada nilai tempat puluhan dan ada satuan. Nah, di sini ada angka atau bilangan 13. Nah, 13 ini terdiri dari nilai tempat puluhan dan satuan. Sekarang kita menentukan angka berapa yang nilai tempatnya puluhan dan angka berapa yang nilai tempatnya satuan. Ingat anak-anak, angka yang ditulis pertama atau di depan sekali itu dia bernilai puluhan. Lihat di sini ada 13, ada angka 1 dan 3. Nilai angka yang ditulis pertama sekali itu angka berapa? Ya, 1. Artinya 1 ini bernilai tempat puluhan. Kita buat angkanya di sini 1. Selanjutnya, angka setelah angka 1 di sini angka berapa? Ya, 3. Sehingga 3 itu
bernilai tempat satuan. Jadi 13 ini angka 1 bernilai puluhan dan 3 itu bernilai tempat satuan. Selanjutnya ada bilangan berapa? 17 ya. 17 ini angka yang pertama ditulis adalah angka berapa? 1. Artinya 1 bernilai tempat puluhan. Yang selanjutnya ada angka 7 bernilai tempat satuan. Jadi 1 puluhan dan 7 satuan. Nah anak-anak, selanjutnya anak-anak bisa lanjutkan di rumah tentang menentukan nilai tempat pada suatu bilangan. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.